徇私枉法也要有个度。你道元晶石。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat, jiwa raga. Bertemu kembali bersama Mimin di pembahasan alur cerita Donghua spoiler yang berjudul Peerless Battle Spirit episode 14, 15, dan 16. Seperti biasa, buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengko Movie. Namun mohon maaf, dikarenakan beberapa hari yang lalu Mimin tidak bisa update di channel Lengko Movie ini dikarenakan Lengko Movie 2 ini terkena dolar kuning ya geng. Jadi Mimin minta bantuannya kepada kalian semua untuk bantu like, komen, dan subrek channel Lengko Movie 3 agar Mimin lebih semangat lagi dalam uploadnya. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia, jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Pada episode kali ini kelihatan cerita masuk ya geng, yang mana sang pemeran utama Chinan ia langsung mentransfer seluruh aura kemampuannya atau energi kekacauan ke dalam tubuh Komandan Zhao. Dan tiba-tiba sang tubuh Komandan Zhao itu terkejut karena Phoenix Spiritnya benar-benar pulih. Sehingga setelah itu semua prosesnya telah terjadi dan Komandan Zhao langsung mengangkat Chinan sebagai ahli warisnya. Dan mulai sekarang tidak ada masalah bagi siapapun, termasuk 4 kekuatan besar jikalau mereka ingin membunuh terhadap dirinya. Dan jika semua orang ingin membunuh kepada Chinan, maka sang komandan akan melindungi terhadap diri Chinan. Kemudian komandan itu juga langsung memberikan sebuah token kepada Chinan dan menjelaskan, jikalau Chinan sedang dalam bahaya, pakai saja token itu, maka seluruh Phoenix Scum pastinya akan datang untuk membantu terhadap Chinan. Dan Chinan pun akhirnya menerima token itu, dan kelihatan Chinan langsung berterima kasih kepada sang komandan. Setelah itu pun terjadi, maka sang MC kita Chinan langsung pamit pergi karena ada urusan yang harus penting terhadap dirinya. Scene kembali berlompat di mana kelihatan keempat kekuatan besar terlihat ya geng. Dan sang pemimpin di sana sangatlah marah karena bahwasannya sudah hampir 3 bulan berlalu, akan tetapi mereka masih belum bisa menemukan jejak Chinan. Lalu para bawahan dari 4 klan itu melaporkan tentang 2 king dari murid Phoenix yang diangkat menjadi pewaris Komandan Zhao. 那是自然，别做梦了。不过做不到的话，我们一言为定。 Dan akan tetapi pemimpin itu berkata memangnya ada apa dengan 2 king yang dia cari, dan pastinya itu adalah Chinan. Namun karena sudah 3 bulan tetapi hasilnya belumlah hasil, alhasil dia pun langsung menaikkan jumlah hadiahnya. Dan jumlah hadiah bagi orang yang mendapatkan berita ataupun menangkap Chinan akan dilipat gandakan. Scene kembali berpindah pada kesempatan hari ini. Chinan sedang berada di lantai pertama aula kultivasi, dan dia terus-menerus berkultivasi menyempurnakan skill Phoenix. Akhirnya Chinan pun berhasil mendapatkan bahwasannya skill Phoenix itu benar-benar sangatlah misterius. Lalu tubuh fisik Chinan sepertinya lebih kuat daripada tingkat sebelumnya. Lalu Chinan sangatlah senang, namun ini adalah waktu yang tepat untuk belajar teknik Immortal Phoenix dari komandan. Lalu tidak lama setelah itu Chinan lah langsung menghadap kepada komandan, dan komandan menjelaskan sebelum dia menurunkan teknik Immortal Phoenix kepada Chinan bahwasannya Phoenix itu memiliki banyaklah musuh. Dan bahwasannya pula Chinan adalah pewaris dari sang komandan, dan sang komandan akan menargetkan Chinan supaya Chinan lebih memuaskan lagi. Komandan itu mulai menurunkan teknik Phoenix Immortal kepada Chinan. Singkatnya cerita pula, Chinan akhirnya berhasil menerima teknik Phoenix Immortal yang diberikan oleh sang komandan baik. Chinan langsung berterima kasih banget
kepada sang komandan karena sudah mengajarkan teknik Phoenix Immortal kepada diri Chinan. Lalu Chinan kembali berkata jika komandan ingin membangkitkan kembali Phoenix Spirit, maka dia memerlukan banyak batu untuk membuat energi kacauan yang cukup banyak. Dan komandan itu pun langsung paham, namun untuk saat ini dirinya hanya memiliki 9050 batu yuan. Lalu 9050 batu yuan itu diberikan langsung kepada Chinan. 我是被这小子摆了一刀，小子带走。话虽如此，必须为我讨回公道。 Chinan lalu meminta komandan untuk keluar dari tempat itu terlebih dahulu, dan bahwasannya Chinan akan mengeluarkan teknik untuk mengekstra batu yuan menjadi energi kekacauan yang begitu banyak, dan tentunya menggunakan teknik rahasia. Komandan mengerti bahwasannya dia pun langsung keluar dari ruangan tersebut dan memerintahkan Chinan untuk bertapa dengan begitu tenang. Lalu sementara itu kelihatan Chinan ternyata dirinya langsung menggunakan 9050 batu yuan itu untuk diserap oleh martial spirit dewa perang miliknya. Dan beberapa waktu kemudian atau beberapa saat ya geng, setelah penyerapan batu yuan selesai sebanyak itu, martial spirit dewa perang hanya naik satu tingkat ke tingkat ke-7 kelas bumi. Dan membuat Chinan paham bahwasannya konsumsi martial spirit dewa perang naik menjadi semakin banyak lagi. Lalu Chinan meminta komandan untuk masuk karena dia sudah selesai bertapa dan mengekstraknya. Dan pas melihat Chinan, sang komandan langsunglah terkejut. Dikarenakan baru beberapa menit saja, aura Chinan sepertinya telah menjadi lebih kuat daripada aura sebelumnya. Sementara Chinan, dia mulai mengecas energi kekacauan ke dalam tubuh komandan. Dikarenakan sekarang daya hidup Phoenix Spirit mulai pulih 10%. Dan Chinan menjelaskan bahwasannya pembangkitan Phoenix Spirit berjalan secara perlahan. Jadi dia hanya bisa berhenti sampai di sini terlebih dahulu. Walaupun hanya 1/10, tetapi membuat komandan sangatlah senang sekali. Dan si komandan langsung berkata bahwasannya dia hanya perlu lebih banyak batu yuan untuk membangkitkan Phoenix Spirit yang ada di dalam diri seorang Chinan. Dan sekarang dia ingin mendapatkan lebih banyak batu yuan untuk membangkitkan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Komandan itu langsung berkata bahwasannya dia perlu lebih banyak batu yuan untuk membangkitkan Phoenix Spirit. Dan untuk sekarang dia akan mendapatkan banyak batu yuan untuk menguatkan dirinya. Lalu setelah mengatakan itu, komandan jauh berlari dengan bahagia untuk mencari batu yuan di luar ruangan. Dan sang komandan yang agung itu sekarang masih seperti anak kecil yang sedang kengiuran melihat kekuatan Chinan. Chinan sangatlah senang karena sekarang masalah batu yuan sudah terselesaikan. Dan Chinan bisa fokus untuk meningkatkan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Dikarenakan cepat atau lambat, dia akan membuat keempat kekuatan besar untuk menyesali perbuatan terhadap Chinan. Namun di saat itu, Wang Lao langsung memberikan pesan suara dari token itu kepada Chinan. Wang Lao berkata bahwa Chinan harus datang sekarang ke tempatnya, karena pangeran ketiga datang khusus untuk menemui kepada Chinan. Dan Chinan pun langsung bergegas ke tempat itu. Sesampainya di sana atau di tempat itu, semua harta tiba-tiba meminta kepada Chinan. Dan Chinan pun langsung bertanya-tanya apa yang sebenarnya pangeran ketiga mau dari Chinan. Sampainya dia menggunakan harta karun seperti itu guna untuk memanggil Chinan. Kemudian Xiaoji muncul di tempat itu dan menyapa kepada Chinan. Xiaoji lalu memperkenalkan seorang pemuda yang bernama Duo King. Dan pemuda ini adalah pangeran ketiga. Dia adalah sebuah pemilik restoran. Lalu biasanya si pemuda ini mengurus restoran ya geng. Di sisi lain pangeran ketiga itu langsung saja mengumpulkan maksud dan tujuan kepada Chinan, yang mana dia datang ke sini untuk meminta bantuan dari Duo King untuk bisa mendapatkan posisi putra mahkota. Namun Chinan menjawab bahwasanya pangeran ketiga dia hanyalah murid kecil dari Phoenix Camp. Jadi dia takutnya tidak akan bisa membantu sang patria ketiga itu. 还要劳烦前辈以道元晶石为你答不答应？留下来给我当2年的坐骑，就算你不当我的坐骑。 Namun kemudian pangeran ketiga atau patria ketiga menjelaskan bahwasannya alam rahasia dragon sudahlah terbuka, dan itu merupakan salah satu tes untuk bisa menjadi putra mahkota yang begitu kuat. Dan diharapkan Duo King bisa ikut dengan Chinan ke alam rahasia dragon iblis.
untuk mendapatkan hasil yang bagus tentunya. Lalu mendengar ucapan-ucapan dari sang patriark pangeran ketiga, Chinan bertanya-tanya bahwasannya alam rahasia macam apa yang akan dia dapatkan. Lalu kemudian Wang Lao menjelaskan bahwasannya alam rahasia dragon adalah alam rahasia pertama kerajaan yang dibuka selama 5 tahun sekali, dan di sana juga penuh dengan bahaya yang berat. Akan tetapi juga penuh dengan kesempatan yang bagus, dan tentunya harus bisa mencari bantuan dari sebuah dragon yang begitu kuat. Maka sang MC kita Chinan bisa naik tingkat begitu pesat. Dan kemudian pangeran ketiga kembali menjelaskan selama perjalanan ini setiap pangeran bisa mengundang 2 jenis untuk menemani mereka. Tetapi orang yang masuk ke sana harus mempunyai kekuatan dan batasan. Lalu sepertinya pangeran ketiga benar-benar ingin membawa Chinan sebagai salah satu orang dari 2 jenis yang ada di hadapan dirinya. Bahwasannya agar Chinan bisa bersaing dengan para pangeran yang lain di alam rahasia dragon. Akhirnya Chinan pun setuju untuk membantu pangeran ketiga dan berkata karena pangeran ketiga mengundang terhadap dirinya, maka ia akan menerima undangan sang pangeran. Hingga pangeran bertiga bersyukur karena 2 jenius membantu terhadap dirinya. Namun dia datang janganlah terburu-buru ke tempat ini, dan dia pun menyiapkan banyak hadiah ya geng untuk kedua orang jenius. Terlihat pangeran ketiga memberikan sebuah kristal yang disebut kristal tembaga kepada Chinan. Namun di saat kristal itu dikeluarkan, tiba-tiba cermin perunggu di tubuh Chinan langsung bereaksi. Alhasil langsung saja Chinan menerima kristal tembaga itu dan berterima kasih kepada pangeran ketiga. Kemudian pangeran ketiga berkata sekarang dia akan pergi dulu, dan 3 hari kemudian dia akan menyambut di kota White Tiger. Dan setelah pangeran ketiga pergi, Chinan kembali ke lantai kedua untuk berkultivasi, dan Chinan di sana mengeluarkan kristal tembaga sebelumnya dan lalu bertanya bahwasanya cermin perunggu, apakah tembaga ini penting bagi cermin perunggu. Lalu langsung saja kelihatan sosok wanita cantik dari cermin perunggu itu keluar, lalu meminta agar kristal tembaga itu diberikan kepada dirinya. Dan tentu saja Chinan tidak akan memberikannya dengan cuma-cuma. Jikalau dia menginginkan kristal ini yang ada di hadapannya, harus menukarkan dengan sesuatu yang memiliki harga yang sama. Dan cermin perunggu itu bertanya, apa yang kamu mau? Chinan mengatakan bahwasannya ia ingin memperlihatkan posisi Putri Miao, dan cermin perunggu berkata kepada Chinan bahwasanya Chinan, kamu jarang mendapatkan kesempatan langka seperti ini. Apakah dia yakin hanya ingin menanyakan dengan melihat mereka semua saja? Namun Chinan menjawab bahwasannya keselamatan mereka semua adalah hal yang begitu penting bagi Chinan. Alhasil si wanita dari cermin perunggu itu menyetujui dan lalu memperlihatkan satu persatu lokasi mereka saat ini. Dan yang pertama, cermin perunggu ini memperlihatkan lokasi Putri Miao yang begitu cantik, yang mana Putri Miao saat ini sedang di suatu tempat, dan tempat itu sangatlah tinggi. Dan Chinan langsung menghelakan napas dalam-dalam guna untuk melihat Putri Miao. Lalu Chinan meminta untuk melihatkan semua orang atau besti-bestinya ya geng, guna untuk melihat di mana pondasi-pondasinya saat ini, sehingga kelihatan si cermin itu atau si nona cantik dari cermin langsung memperlihatkan kepada Chinan. Namun scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. See you di video pembahasan.